Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya sehingga video ini bisa diselesaikan. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritik dan saran dari pemirsa sangat dibutuhkan untuk perbaikan kualitas video selanjutnya. Siapa bisa menyangka Afghanistan yang dilanda konflik berdarah dan peperangan selama 50 tahun mampu bangkit dan membuat terobosan dengan membangun saluran air atau kanal sepanjang 250 km dengan lebar 151 meter dan kedalaman 8,5 meter. Kanal ini diberi nama Kanal Kostepa. Saluran air ini nantinya akan memberikan banyak keuntungan pada tahun-tahun mendatang bagi Afghanistan. Kanal Kostepa adalah solusi dalam menghadapi global warming yang melanda planet bumi saat ini. Akibat global warming, wilayah utara Afghanistan mengalami kekeringan yang sangat parah, yang mana jika tidak ada perlakuan, dikhawatirkan wilayah utara Afghanistan akan mengalami kekeringan yang terus-menerus yang bisa berubah menjadi wilayah gurun. Afghanistan adalah salah satu negara miskin di dunia yang terletak di Asia Selatan. Sejak 1979, Afghanistan telah mengalami konflik berdarah dan peperangan. Meski termasuk dalam kategori negara miskin, tetapi Afghanistan telah menjadi rebutan dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet yang menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 hingga 1989, kemudian Amerika dan sekutu NATO pada tahun 2001 memasuki Afghanistan dengan dalih memerangi terorisme. Selama 20 tahun Amerika berusaha dengan susah payah menaklukkan pejuang Afghanistan yang dikenal sebagai Taliban, tetapi tidak kunjung berhasil. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2021, Amerika angkat koper dari Afghanistan. Pada tanggal 16 Agustus 2021, Taliban secara resmi menguasai Afghanistan dan membentuk Negara Imarah Islam Afghanistan atau Islamic Emirates of Afghanistan, nama yang sama yang dibentuk pada tahun 1996 sebelum Amerika menginvasi Afghanistan. Belum genap setahun memegang kendali Afghanistan, Imarah Islam Afghanistan melakukan terobosan dengan membuat saluran air atau sungai buatan sepanjang 285 km. Sungai buatan atau kanal ini akan mengalirkan sebagian air dari Sungai Amu Darya ke dalam wilayah Afghanistan. Titik awal kanal berada di Provinsi Balkh, di sisi selatan Sungai Amu Darya yang merupakan perbatasan alami antara Afghanistan dengan tiga negara Asia Tengah, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Kanal akan berakhir di Provinsi Faryab yang berbatasan dengan Iran di sebelah barat. Kanal ini nantinya akan mensuplai air ke wilayah Afghanistan sebanyak 10 miliar kubik setiap tahun. Volume air sebanyak ini akan digunakan untuk keperluan penduduk, untuk mengairi lahan pertanian, dan untuk keperluan industri. Pekerjaan pembuatan sungai buatan ini dilakukan dalam 3 tahapan pelaksanaan. Tahap pertama adalah penggalian saluran sepanjang 108 km dengan lebar 151 meter dan kedalaman 8,5 meter. Pekerjaan tahap pertama telah selesai dilakukan dan saat ini sedang dilakukan pekerjaan tahap kedua, penggalian saluran sepanjang 177 km. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada Maret 2022 dan pekerjaan tahap pertama telah selesai dilaksanakan. Saat ini pelaksanaan pekerjaan tahap kedua sedang berlangsung, yaitu melanjutkan penggalian saluran sepanjang 177 km. Lanjutan penggalian saluran ini diharapkan akan selesai pada tahun 2024. Pelaksanaan pekerjaan tahap ketiga adalah pemasangan pintu air dan pembuatan saluran distribusi untuk mengairi lahan pertanian. Pemasangan konstruksi jembatan dan pembuatan dam untuk menggerakkan turbin air untuk tenaga listrik. Semua pekerjaan direncanakan akan selesai pada tahun 2025. Pada tahun 2028, Afghanistan akan memulai mengekspor gandum dan biji-bijian.
Biaya pembangunan saluran air tahap pertama berasal dari APBN negara Afghanistan, sedangkan biaya untuk saluran air tahap kedua dan ketiga berasal dari penjualan lahan tambang yang berada dalam wilayah negara Afghanistan. Semua perencanaan dan tenaga lapangan berasal dari Afghanistan. Tidak ada konsultan asing dalam proyek ini. Semua biaya dan tenaga pelaksana, kontraktor, dan peralatan semuanya berasal dari seluruh wilayah di Afghanistan. Meski dengan kondisi yang sangat terbatas, pembuatan saluran air terus berjalan. Satu hal lagi yang membuat proyek ini mendapat sorotan dunia adalah dalam melaksanakan pekerjaan, seluruh biaya berasal dari kas negara Afghanistan. Tidak ada biaya dalam pelaksanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman luar negeri. Negara Imarah Islam Afghanistan menghindari dana pinjaman luar negeri yang mengandung riba. Saat ini hampir seluruh negara di dunia tidak bisa melepaskan diri dari jeratan riba. Hanya segelintir negara di dunia ini yang tidak bersentuhan dengan riba. Di kedua tepi kanal nantinya akan ditanami pohon untuk menstabilkan tepi saluran dan juga untuk menahan erosi angin dan air. Pohon ini nantinya akan menstabilkan tepi kanal dan menahan longsoran yang bisa mendangkalkan kanal. Sumber air dari kanal Kostepa berasal dari Sungai Amu atau Sungai Amu Darya. Sungai Amu Darya telah membentuk landscape budaya, ekonomi, dan dinamika geopolitik di tiap negara yang dilaluinya dengan sejarah yang telah berjalan selama ribuan tahun. Sungai Amu Darya telah menyaksikan naik turunnya kerajaan yang memelihara peradaban kuno yang terus mempengaruhi peradaban masa kini di kawasan ini. Sungai Amu Darya mengalir dari pegunungan Pamir menuju ke Laut Aral atau Danau Aral, melewati 4 negara, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan, dan merupakan perbatasan alami negara-negara tersebut. Di antara 4 negara ini, Afghanistan menjadi jalur terpanjang yang dilewati Sungai Amu Darya. Titik awal kanal dimulai di Provinsi Balkh yang berada di sisi selatan Sungai Amu Darya berbatasan dengan negara Tajikistan di sebelah utara. Oleh karena permukaan air kanal diusahakan sama dengan permukaan air Sungai Amu Darya, jadinya kanal ini akan membelah gurun, memotong gunung dan melubangi bukit untuk melewatkan air menuju ke Provinsi Faryab yang berbatasan dengan negara Iran di sebelah barat. Siapa bisa menyangka Afghanistan yang dilanda konflik berdarah dan peperangan selama 50 tahun mampu bangkit dan membuat terobosan dengan membangun saluran air atau kanal sepanjang 250 km dengan lebar 151 meter dan kedalaman 8,5 meter. Kanal ini diberi nama Kanal Kostepa. Saluran air ini nantinya akan memberikan banyak keuntungan pada tahun-tahun mendatang bagi Afghanistan. Kanal Kostepa adalah solusi dalam menghadapi global warming yang melanda planet bumi saat ini. Akibat global warming, wilayah utara Afghanistan mengalami kekeringan yang sangat parah, yang mana jika tidak ada perlakuan, dikhawatirkan wilayah utara Afghanistan akan mengalami kekeringan yang terus-menerus yang bisa berubah menjadi wilayah gurun. Para petani di wilayah ini mulai enggan mengolah lahan mereka untuk ditanami karena khawatir tanaman mereka akan mengalami kekeringan. Meski negara Afghanistan banyak dilalui sungai, di beberapa wilayah Afghanistan sering mengalami kekeringan yang signifikan. Kanal Kostepa rencananya akan mensuplai air ke wilayah utara Afghanistan sebanyak 10 miliar meter kubik setiap tahun. Volume air sebanyak ini akan digunakan untuk keperluan penduduk, untuk mengairi lahan pertanian, dan untuk keperluan industri. Pada tahun 2025, negara Imarah Islam Afghanistan akan menyelesaikan pembangunan pintu air dan saluran distribusi untuk mengairi lahan pertanian. Kanal Kostepa akan menyediakan air sebanyak 10 miliar meter kubik untuk mengairi lahan pertanian seluas 550.000 hektar di wilayah utara Afghanistan. Pada tahun 2028, pemerintah Imarah Islam Afghanistan telah menetapkan Afghanistan akan menjadi negara pengekspor gandum dan biji-bijian terbesar di Asia. Pada tahun 2028 juga pemerintahan Imarah Islam Afghanistan akan memulai pembangunan dam untuk pembangkit listrik hidroelektrik yang mampu menyediakan kebutuhan listrik untuk penduduk dan untuk kebutuhan industri. Biaya pembangunan kanal Kostepa yang awalnya ditetapkan sebesar 5 juta US dollar mengalami koreksi, sehingga biaya membengkak menjadi 6 juta US dollar. Tambahan biaya sebesar 1 juta dolar disebabkan adanya perbedaan kontur lahan, sehingga dibutuhkan penyesuaian dalam penggalian.
Pada akhir abad 21 nanti, negara Imara Islam Afghanistan berencana akan menjadi negara industri terbesar di Asia Selatan.